Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Dwi Anggoro, NPM 2053041006 kelas B. Saya di sini akan menjelaskan sedikit materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi dalam menyimak. Menurut Tarigan, beberapa faktor yang mempengaruhi kegiatan menyimak antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu faktor fisik. Kondisi fisik seseorang penyimak merupakan faktor penting yang turut menentukan keefektifan serta kualitas keefektifan dalam menyimak. Sebagai contoh, ada seorang yang sukar sekali mendengar. Dalam keadaan yang sama itu, dia mungkin saja terganggu serta dibingungkan oleh upaya yang dilakukan untuk mendengar. Serta fisik, dia mungkin berada jauh di bawah ukuran gizi yang normal, sehingga tingkat perhatiannya rendah. Kesehatan serta kesejahteraan fisik merupakan suatu modal penting yang turut menentukan keberhasilan menyimak. Nah, oleh karena itu, faktor-faktor fisik yang dapat mengganggu dan menghambat proses kelancaran menyimak perlu dihilangkan. Dan selanjutnya yaitu kedua yaitu faktor psikologis. Faktor psikologis juga turut mempengaruhi proses menyimak. Faktor psikologis yang positif akan memberi pengaruh yang baik, sedangkan faktor psikologis yang negatif akan memberi pengaruh yang buruk terhadap kegiatan menyimak. Nah, faktor negatif itu antara lain prasangka dan kurang simpati, keegosentrisan dan keasikan terhadap minat pribadi, pandangan yang kurang luas, kebosanan dan kejenuhan, serta sikap yang tidak layak dilakukan terhadap pembicara. Sedangkan faktor positif yang menguntungkan bagi kesehatan dari kegiatan menyimak antara lain pengalaman masa lalu yang menyenangkan, sehingga dapat menentukan minat dan pilihan, serta kepandaian yang beraneka ragam. Dan yang ketiga yaitu faktor pengalaman, yang dimana sikap merupakan hasil pertumbuhan dan perkembangan pengalaman kita. Kurang minat merupakan akibat dari kurang atau tidak ada sama sekali pengalaman yang dimiliki dalam bidang yang akan disimak itu. Sikap-sikap antagonistik, sikap yang menentang, serta sikap bermusuhan timbul dari pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan. Dan yang keempat yaitu faktor sikap, yang dimana pada dasarnya manusia mempunyai dua sikap utama, yaitu sikap menerima dan sikap menolak. Nah, orang akan bersikap menerima pada hal-hal yang menarik dan menguntungkan baginya, dan menolak pada hal-hal yang tidak menarik dan tidak menguntungkan baginya. Nah, terus kedua hal itu memberikan dampak pada menyimak. Masing-masing dapat berupa dampak negatif dan dampak positif. Sebagai pendidik, nantinya kita bisa melihat dan memilih dan menanamkan dampak positif kepada siswa didik kita dari segala bahan dan yang disajikan, khususnya bahan simakan. Menyajikan bahan pelajaran yang baik dengan materi simakan yang menarik, ditambah dengan penampilan yang mengasihkan dan mengagumkan. Dan yang kelima yaitu faktor motivasi. Faktor motivasi yaitu merupakan salah satu butir penentu keberhasilan seseorang. Nah, jika seseorang memiliki motivasi yang kuat, maka diharapkan orang itu akan berhasil mencapai tujuan. Begitu pula dengan menyimak. Dorongan dan tekad diperlukan dalam mengerjakan sesuatu dalam kehidupan ini. Menerangkan pelajaran dengan baik dan jelas, mengutarakan maksud dan tujuan yang hendak dicapai, serta bagaimana cara mencapai tujuan, jelas merupakan suatu bimbingan kepada para siswa untuk menanamkan serta memperbesar motivasi mereka untuk menyimak dengan tekun. Dan yang keenam yaitu faktor jenis kelamin. Dari beberapa penelitian, beberapa pakar menarik kesimpulan bahwa antara pria dan wanita pada umumnya mempunyai perhatian yang berbeda dengan cara mereka memutuskan perhatian pada sesuatu pun berbeda pula. Perbedaan gaya menyimak pria dan wanita yaitu jika pria itu objek, maka wanita itu subjek. Jika pria itu aktif, maka wanita itu pasif. Pria keras hati, wanita simpatik. Pria analisis, wanita difusif. Pria rasional, wanita sensitif.
pria tidak mau mundur, wanita mudah terpengaruh. Pria netral, wanita cenderung memihak. Pria intusif, wanita mudah mengalah. Pria berdikari, wanita reseptif. Pria swasembada, wanita bergantung. Pria menguasai emosi dan wanita emosional. Nah, yang ketujuh yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan berpengaruh besar terhadap keberhasilan belajar para siswa pada umumnya. Faktor lingkungan berupa lingkungan fisik, lingkungan sosial. Lingkungan fisik masyarakat, pengatur dan penataan ruang kelas serta sarana dalam pembelajaran menyimak. Lingkungan sosial mencakup suasana yang mendorong anak-anak untuk mengekspresikan ide-ide mereka dan juga mengetahui bahwa sumbangan-sumbangan mereka akan dihargai. Anak-anak yang mempunyai kesempatan untuk didengarkan akan lebih sigap lagi mendengarkan apabila seorang mempunyai kesempatan berbicara. Dan yang kedelapan yaitu faktor peranan dalam masyarakat. Nah, kemampuan menyimak dapat juga dipengaruhi oleh peranan dalam masyarakat. Peran dalam masyarakat menjadi faktor penting bagi peningkatan keterampilan menyimak. Jika banyak menyimak, maka akan banyak menyerap pengetahuan pula. Selanjutnya yaitu faktor-faktor tersebut perlu diperhatikan dalam pembelajaran menyimak. Laporan pembelajaran. Semua faktor tersebut juga menunjuk peningkatan keterampilan menyimak, khususnya menyimak laporan pelajaran. Nah, berbeda dengan Jagot, Tarigan menuturkan bahwa efektivitas menyimak tergantung atas beberapa faktor, yaitu faktor pembicaraan, situasi, dan menyimak. Nah, faktor pertama yaitu faktor pembicara, yang dimana faktor pembicara adalah orang yang menyampaikan pesan, ide, informasi kepada para pendengar melalui bahasa lisan. Dan yang kedua yaitu faktor pembicaraan, yang dimana faktor pembicaraan adalah isi atau pesan yang disampaikan oleh pembicara. Dan yang ketiga yaitu faktor situasi, yang dimana situasi dalam menyimak adalah segala hal yang menyertakan kegiatan menyimak di luar pembicaraan, dan menyimak. Yang keempat yaitu penyimak. Penyimak adalah orang yang mendengar dan memahami isi bacaan simakan yang disampaikan oleh pembicara dalam suatu peristiwa menyimak. Di antara keempat faktor pembicara keefektifan menyimak, yakni faktor pembicaraan, situasi, dan menyimak, faktor yang terpenting adalah faktor penyimak. Sebab walaupun ketiga faktor lainnya sudah sedemikian baik menunjukkan efektivitas menyimak, tetap tidak akan menunjukkan efektivitas menyimak jika si penyimak sendiri tidak mau terlihat dalam kegiatan menyimak. Sejalan dengan pendapat Tarigan, Syafifah menyimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi kegiatan menyimak ada 6, yaitu yang pertama faktor fisik, yang kedua faktor pengalaman, yang ketiga faktor sikap, yang keempat faktor motivasi, yang kelima faktor jenis kelamin, dan yang keenam faktor lingkungan. Nah, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila saya ada kesalahan kata atau kesalahan dalam menyampaikan materi, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.